Baik, saya Sofia Saprianti. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah isolasi senyawa bioaktif pada soal nomor 2 dengan soal jelaskan keterkaitan antara metode vaksinasi dan metode pemurnian dalam mengisolasi target utama senyawa bioaktif. Di sini saya menggunakan jurnal dari Jurnal Teknologi Kimia Unimal dengan jurnal pembuatan pewarna makanan dari kulit buah manggis dengan proses ekstraksi. Nah, dapat dilihat ekstrak dari hasil ekstraksi harus dilakukan pemurnian karena masih mengandung impurities atau subjek-subjek yang tidak diinginkan. Pemurnian ekstrak dapat dilakukan dengan metode destilasi, evaporasi, maupun metode pengeripan. Untuk lebih lanjut, di sini saya menggunakan jurnal teknik ekstraksi dan pemurnian modern untuk memperoleh senyawa bioaktif food grade dan kemurnian tinggi dan dengan kemurnian tinggi dan produk bersama bernilai tambah dari limbah jeruk, di mana pada jurnal ini eh, pada jurnal ini menggunakan sampel limbah jeruk mentah yang mengandung sejumlah besar karbohidrat dan senyawa lipodal serta fitokimia bioaktif misalnya polifenol, karotenoid, gula, dan juga serat. Nah, untuk mengekstrak komponen atau golongan senyawa tertentu, misalnya untuk mengekstrak konsentrasi senyawa yang bersangkutan saja harus diperkaya dalam sampel. Nah, upaya tersebut mencakup ekstraksi berurutan atau partisi cair-cair atau ekstraksi fase padat atau SPE. Metode ini memfasilitasi pengayaan fraksi tertentu berdasarkan polaritas dan juga keasaman pelarut. Dengan penghapusan fraksi lipodal, tujuannya dilakukan dengan menggunakan fase berakhir pada sampel kasar bersama dengan pelarut nonpolar, contohnya N-heksan, diklormetana, ataupun kloroform. Eh, Hasilnya fraksi lipodal yang sudah dipisahkan dengan pelarut nonpolar tadi eh, hasilnya berupa fraksi lipodal. Nah, untuk menghilangkan gula, eh, senyawa fenolik nonpolar dan asam organik eh, dapat digunakan ekstraksi fase padat. Yang terakhir adalah metode ekstraksi cepat dan dapat eh, diotomatisasi. eh, Nah, biasanya senyawa yang diekstraksi itu adalah campuran-campuran dari kandungan fitokimia yang kompleks. Maka dari itu, senyawa yang diekstraksi ini, contohnya pada limbah buah jeruk ini, memiliki berbagai jaringan. Nah, untuk memperkaya konsentrasi dari setiap jenis atau kategori senyawa fitokimia, perlu dilakukan proses pemurnian dan juga isolasi, di mana proses pemurnian eh, di sini dasarnya meliputi yang pertama ada metode kromatografi kolom, kromatografi arus balik kecepatan tinggi atau HSCC, dan juga kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Dengan menggunakan kombinasi pelarut yang mana yang umum digunakan adalah N-heksan, N-butanol, etil asetat, N-heksan, butanol, air, kloroformetanol, dan lain-lain. Di mana eh, pelarut yang paling sering digunakan adalah air yang digunakan untuk mendeteksi sebagian besar ekstrak fitokimia dari bagian buah termasuk jeruk. UV visible, spektroskopi massa, dan juga HPLC merupakan teknik deteksi utama yang digunakan untuk mendeteksi atau menentukan senyawa bioaktif yang diekstrak dari eh, suatu sampel, contohnya di sini dari sampel limbah buah jeruk. Nah, untuk deteksi biasanya UV visible dilakukan pada lambda 254 dan 366 nanometer eh, yang biasanya digunakan dan dibandingkan dengan senyawa standar. Spektrum UV flavon dan glikosida terkait diidentifikasi oleh dua puncak serapan kuat dan eh, pada lambda 300 sampai 388 dan lambda 240 sampai 280 nanometer sesuai dengan keberadaan
cincin, B dan juga A sistem benzoil cincin masing-masing.